Jamaah, tindakan menghina orang lain atau yang biasa kita kenal sebagai kasus bullying semakin marak terjadi di masyarakat, baik di institusi pendidikan, lingkungan kerja, maupun lingkungan keluarga. Kasus bullying semakin meluas terjadi di sekitar kita. Teman, anak, bahkan diri kita sendiri pun tidak luput dari tindakan negatif ini. Ayo. Namun, seperti apakah pandangan Islam terkait peristiwa kasus bullying ini? Selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi, hanya di Islam Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah. Pagi-pagi nonton video yang bikin hati kita terenyuh tentang apa, Bu? Bullying. Nauzubillahi min dzalik. Sedih banget ya rasanya kalau ngelihat tadi ada anak yang menjadi korban bullying. Nah ternyata Bu, yang namanya bullying itu gak cuma berdampak pada hari itu aja ketika anak itu nangis-nangis. Tapi bisa berdampak 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan secara fisik maupun secara mental. Nah makanya ternyata kita sebagai manusia tuh punya tanggung jawab loh. Sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai kakak kelas, sebagai adik kelas. Kita punya tanggung jawab gimana caranya sih kita harus menghadapi bullying yang sekarang sedang marak berada di sekitar lingkungan kita. Makanya insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema mudahnya kita menghina. Nah pertama-tama saya akan mengundang Ustadz Ahmad Khan dulu. Ustadz assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ustadz gak pernah dibully kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah gak selamat berarti Ustadz ya. Saya pernah dibully 2,5 tahun Ustadz. Masya Aduh Allah. itu mau masuk sekolah rasanya gemeter Ustadz. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin zaman sekolah zaman sekarang. Mau dong ada gak sih Ustadz kisah zaman terdahulu Iya. ketika baginda Rasul masih hidup bersama dengan para sahabat. Iya. Bener gak sih katanya kasus bullying itu udah ada ketika dari zaman baginda Rasul tuh bahkan masih hidup di bumi ini, di dunia ini. Iya. Mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat juga yang namanya bully atau menghina? Kita akan bicara tentang sejarah. Dan di dalam kitab Siratun Nabawiyah dijelaskan banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana penghinaan atau pembulian pada saat itu. Dan kita akan mengambil cerita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang beliau saja sebagai seorang manusia yang sempurna, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, pembawa risalah yang selalu senantiasa memberi hidayah petunjuk kepada umat, beliau tidak selamat dari yang namanya hinaan dan cacian. Di dalam kisah yang banyak dijelaskan oleh para salafun salihin bagaimana kisahnya Rasulullah ketika dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilempari kotoran binatang. Dikisahkan bahwasanya satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau berjalan di lorong perjalanannya menuju ke Ka'bah. Ketika itu datang seorang Yahudi yang telah disewa oleh Abu Jahal untuk mencaci, memaki, menghina dengan melempari kotoran onta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi mau ke masjid, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW selalu dilempari kotoran. Rasulullah SAW, beliau setiap kali mau ke masjid dilempari kotoran onta. Rasulullah tidak marah. Bahkan saat Rasulullah SAW satu saat lewat tapi orang yang melempari kotoran ini tidak ada. Nabi tanya kemana si fulan, sakit ya Rasul, Nabi tengokin. Ketika Nabi tengokin nih orang Yahudi bingung.
Abu Jahal aja yang menyewa dia buat menghina Nabi, sampai sekarang dia sakit belum nengokin. Ini Rasulullah tengokin dia. Akhirnya ini orang Yahudi, dia meneteskan air mata, melihat akhlak Nabi yang mulia, lalu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam. Lihat, Rasulullah nggak selamat daripada hinaan dari orang-orang saat itu. Begitu juga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika sedang berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ada sekelompok orang Yahudi mencaci maki menghina Nabi Muhammad. Rasulullah diam dan tersenyum mendoakan agar dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar tadi mereka itu mencaci, menghina, memaki engkau?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua nggak akan selamat yang daripada yang namanya bulian atau hinaan. Maka jangan bingung kalau kita cari yang namanya ridhonya manusia nggak bakalan dapat." Ya Bu ya? Bu, kita udah dandan segini cantiknya nih Bu nih. Ibu dandan segini cakepnya ya. Tapi pasti ada aja yang kurangnya, betul gak? Ada yang bilang alisnya ketebelan, udah kayak Shinchan. Iya, ada aja. Orang tuh pasti gak bakalan ketemu sempurnanya. Makanya kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun la tudrak. Waridullah goyatun la tudrak. Ridhonya manusia mustahil buat kita dapetin. Dan ridhonya Allah gak boleh kita tinggalin, mesti kita raih. Makanya kalau selama apa yang kita kerjakan benar, tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, tidak usah dengarkan cacian, makian, bulian orang lain kepada kita. Ya Bu ya. Jadi dari zaman dulu Rasulullah SAW, Rasul banyak yang menghina. Rasul SAW banyak yang mencaci, memaki, bahkan melempari kotoran. Tetapi Rasulullah balas keburukan mereka dengan kebaikan. Masya Di situ, Allah. ya. Manusia yang paling mulia di bumi ini sejagat raya Betul. aja itu ada yang menghina, ada yang mencaci. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Rasul itu Ustadz membalas Dengan kebaikan. dengan kebaikan. Yang itu kadang kita masih agak susah. Iya, nanti kita akan pelajari bersama di Islam itu indah. Masih bisa dipelajarin bisa. lagi. Oke, Bakalan baiklah. dibahas nanti sama Bakal guru-guru. lebih dalam lagi ya. Betul, Baik, iya. jazakallah khair. Terima Terima kasih kasih, banyak Kak Ustadz Jaza. Ahmad Khan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustadz Ahmad Khan nih, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Yuk sekarang kita belajar bersama dengan Ustazah Lulung. Boleh ke tengah-tengah dong Ustazah. Terima kasih Kakak Ustazah, Caca. kita kan suka bercanda. Iya benar. Suka lucu-lucuan. Nah, kalau ngomongin masalah bullying nih, batasan-batasannya gimana? Karena kadang-kadang si pembuli ini kadang-kadang tuh nggak berasa gitu. Terus dia nggak sengaja juga. Terus dia bilang, kan gue cuma bercanda doang ya, elah gitu doang kali, nggak usah pakai hati. Ya elah baper banget sih. Baper gitu banget, ya. tapi yang diomongin ini rasanya ya Allah sakit hati banget. Jadi sebenarnya batasan-batasannya boleh antara hinaan sama bercandaan itu sejauh mana dalam pandangan Islam? Mohon Terima tausiahnya. kasih ya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma? Nah semangat Amma. Aduh. Nah cakep tuh kayak begitu ya. Udah cakep, udah cantik harus semangat. Udah cakep, cantik ngantuk gak usah datang sekalian. Ngebully gak nih? Gitu. Pemirsa jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya kita yang berada di sini dijauhkan dari segala macam bully. Dan mudah-mudahan kalaupun kita mungkin pernah membuli, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masalahnya, masalah nih pemirsa. Kadang-kadang orang yang membuli atau orang yang menghina gak merasa kalau dirinya menghina orang lain. Kadang-kadang merasa itu kan cuma bercanda. Batasannya tuh apa antara bercanda sama menghina atau mencaci. Padahal yang namanya menghina atau mencaci sudah Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada kita. Harusnya kita sebagai orang-orang yang pengajian nih ya, yang ngajinya PKK, pengajian ke sono ke sini, harusnya paham. Dalam Al-Quran dinyatakan, la yashar qaumun min qaumin. Janganlah kamu menghina suatu kaum, bisa jadi yang kamu hina lebih mulia daripada kamu, yang pertama. Kemudian juga dalam beberapa mu'jizat dikatakan, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Jangan kamu menghina apa yang ada di bawahmu atau di bawahmu dalam artian kekayaannya, kemuliaannya. Karena apa? Falikuli syai'in maziyah. Tiap segala sesuatu punya kelebihannya.
Nah biasanya kalau kita di sekolah nih ya, pembulian atau penghinaan atau bercandaan itu kadang-kadang suka lebay. Tahu gak Bu? Kebablasan. Bercanda-bercanda lama-lama orang sakit hati. Orang kalau sakit hati, sakitnya di mana Bu? Nah, jangan sakit lagi ya. Kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kenapa orang itu suka membuli? Karena mungkin dia kurang perhatian. Mungkin terjadi maaf perceraian antara keluarganya. Dia nggak pernah yang namanya diberikan kasih sayang. Bahkan mungkin dulu dia pernah korban bully, pernah dihina, pernah diintimidasi dan sebagainya. Akhirnya dia ketemu temen, mungkin dia iri dengki, ini temennya mungkin bahasanya adalah lebih bahagia hidupnya, ya kan? Lebih enak hidupnya, dia hina Dina. Mungkin dari pakaiannya, mungkin dari sikapnya, mungkin dari bentuk tubuhnya. Jangankan orang-orang yang kagak ngaji, orang ngaji aja suka ngebully kadang-kadang. Nauzubillahimin. Ibu jilbab banyak banget jarumnya, itu jilbab apa aku puntur. Akhirnya dia ngatain kita, daripada ibu panjang banget jilbab pakai hordeng. Nah dibully juga kan. Jadi dari mulai anak-anak, anak sekolah, anak kampus sampai pengajian juga ada. Mudah-mudahan ya kita jangan sampai menghina. Kalaupun bercanda lihat orangnya. Karena apa? Kalau orangnya baperan jangan dibercandain. Bagi kita kagak ada niat, tapi bagi orang lain itu adalah menyakitkan hati kita. Karena apa? Al-arwah kajunudum mujanadah. Yang namanya roh-roh kita ini, jiwa kita ini bagaikan tentara yang berbaris. Maksudnya apa? Kalau dia cocok seragam hatinya gak akan sakit hati, ya enggak? Ketemu teman lama, udah girang banget, udah sehati. Hai, apa kabar? Ngomong macem-macem. Wah ternyata dia kangen sama gue. Coba kalau baru kenal, ngomong macem-macem. Loh gimana sih lo? Disebutlah kekurangan badannya, kekurangan fisiknya. Lo udah lama gak ketemu, pendek amat. Nauzubillahimin. Kalau orangnya senang, kalau orang gak suka. Bu, Ibu. Ya. Ibu mau gak dibully? Tidak. Itu ya Allah bros, apa gantungan kunci. Nah kan repot kan. Nah ini kita harus benar-benar menjaga mulut kita. Karena apa? Falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam saja. Jadi kalau kita menghina membuat orang itu menjadi sakit hati, menjadi hinaan. Tapi kalau kita bercanda dan dia gak sakit hati, itu bisa kita bedakan. Karena apa? Di dalam Al-Quran dan hadis sudah diajarkan oleh Rasulullah. Fala tasubanna ahadan, janganlah kamu menghina seseorang. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Jurai. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa wasiatmu kepadaku? La tasubanna ahadan, jangan menghina. Kalau bercanda lihat dulu orangnya. Kalau bercanda sama Kak Caca misalnya nih, orangnya gak baperan, bolehlah bercanda. Nah kalau baperan, aduh gak berani mendingan gue pergi aja. Gitu ya. Jadi kita juga harus tahu orangnya. Harus tahu, lihat situasinya, lihat keadaannya. Iya. Terus paling gampang kalau habis ketemu maaf lahir batinnya, Nah, udah paling gampang gitu karena kali ya. kita nggak tahu umur kita, takutnya kan? tidur nggak bangun lagi. Nah. Apalagi di sekolah-sekolah ini, kalau anak-anak ya kan, Masya Allah, yang namanya baik. dia Jazakallah kekayaan atau dia khairan. kemiskinan, ya kan Baik. pasti suka dihina. Tuh Baik. kamu ya tidak lebih kaya dari saya. Masya Allah. Antum. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustazah Lulung nih, Masya Allah. Banyak ngomongnya sama kayak saya Ustazah ya, berarti kita harus hati-hati. Berebutan ya kita dua berarti kita nih. harus hati-hati kalau ngomong. Jamaah. Yeay. Nah di tengah-tengah kita nih udah ada bintang tamu yang Masya Allah cantik, namanya Kak Mas Sayu Anastasia. kasih. Yang sebelah Oh, ini. kirinya. Iya. Kembaran saya loh. Oh gitu. Kakak ini dulu waktu sekolah gaul banget loh, aku tahu loh. Kak, pernah terjadi bullying gak sih dulu di sekolah atau di sekitar kamu Kak? Pernah, mungkin sama juga kayak kamu ya. Jadi aku bikin kayak takut gitu, misalkan mau ke sekolah gitu, suka Kamu ditungguin. Ya biasa kan kalau zaman dulu kan gencet-gencetan ya. Oh. Jadi apa aja pasti salah. Tapi kamu gak pernah ngegencet dong? Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kan nggak kamu, pernah. aku tahu kamu tuh soalnya anak gaul Kak, temennya banyak soalnya ya kan. Tapi ternyata kamu Masya juga Allah. pernah dibully. Pernah. Sedih banget pasti perasaannya kan? Enggak, aku cuek aja sih. Oh kamu tuh orangnya lebih cuek, kalau aku beda, aku nangis-nangis kalau aku. Kak, Beda sifat ya. beda sifat. Nah tapi kalau ngomong-ngomong masalah bullying dan gencet-gencetan, kalau ke diri kita ya udahlah ya, maksudnya udah terjadi. Kamu kan punya anak, Iya. perempuan lagi, Iya. satu-satunya lagi. Kalau ampe anak kamu, nauzubillah min dzalik ya, dibully kamu gimana? Aku ngamuk sih, aku yang ngamuk.
Kamu yang ngamuk ya. Aku yang ngamuk. Terus anak kamu suka cerita nggak Kak? Tapi gimana sekarang keadaan di lingkungan sekolah atau? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Maksudnya nggak ada dia kayak pernah dibully apa segala macam gitu nggak. Nggak pernah. Nggak Tapi pernah. kalau nih ya, kalau misalkan anak kamu justru pelaku pembulinya, apa yang akan kamu lakukan terhadap anak kamu Kak? Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Ya. Jangan sampai, yang pasti aku bakal ngomong heart to heart gitu. Karena kan namanya anak, apalagi kayak anak seusia anak aku gitu, masih 10 tahun. Itu harus diomongin secara dari hati ke hati dengan baik-baik gitu. Karena kan lagi masa-masanya juga gitu kan. Kalau kita ngomong secara keras, malah yang ada itu gak akan masuk. Jadi benar-benar harus dari seorang ibu ke anak itu, apalagi anak perempuan juga, jadi benar-benar harus dari hati ke hati. Jadi walaupun itu adalah anak kandung kamu sendiri, tapi kalau salah kamu nggak akan belain. Nggak bakal. Nggak akal kan Bu Kalau belain. dia salah, dia salah. Kalau dia salah, dia salah. Baik Kak, nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. lagi ya Kak ya. Masya Allah. Jamaah! Yeay. Tadi udah ngobrol nih sama bintang tamu yang gaul. Sekarang sama Ustadz yang gaul dong. Siapa Iya. kira-kira Ustazah Lulung? Ada deh Ustadz Ibnu Katsir. Oh, Ustadz Abu Fida silakan ke tengah-tengah. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah Kandungan sehat. Bismillah doain Alhamdulillah, Ustadz insya Allah Masya sehat Allah. selamat. Iya. Ustadz berbicara tentang bullying nih. Iya. Efeknya dampaknya tuh kan macam-macam. Betul, betul. Ada yang mungkin kayak Kak Ayu gitu. Aku sih bodo amat. Ada yang dampaknya kayak saya. Nangis-nangis mulu tiap hari tiap pulang sekolah. Caca nangis-nangis? Nangis-nangis. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Jangan sampai nangis di sini ya. Iya, iya. Nah itu kan dampaknya tuh bisa bikin kayak depresi, stres gitu. Sebenarnya ada dampak apa lagi sih sebenarnya yang bahaya dari bullying ini Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang namanya kasus bullying ini memang marak sekali sekarang terjadi ya. Bahkan ada di beberapa sekolah yang kami dengar bahwa sampai anak di kelas 3 itu memperbudak dalam tanda kutip anak di kelas 1. Memperbudak bagaimana? Anak di kelas 1 ini diwajibkan melakukan apapun yang diminta oleh anak-anak di kelas 3-nya. Apapun, termasuk pelecehan seksual. Ini bahaya sekali. Dan ini ada di antara kita-kita, bahkan ada di sekolah-sekolah negeri juga ada permasalahan bullying ini. Beberapa waktu yang lalu komite di sekolah pernah kemudian curhat, berdiskusi dengan kami bahwa ada anak-anak di kelas 3 yang mana setiap paginya itu selalu meletakkan seperti apa ya, kencelengan begitu ke tempat anak kelas 1-nya. Pokoknya itu harus penuh, nanti siang diambil penuh. Kalau tidak, maka anak-anak laki-laki di kelas 1 tersebut akan mendapatkan pukulan dari anak-anak kelas 3-nya. Ini satu. Dan kemudian anak-anak kelas 3 ini mempunyai apa? Mempunyai bawahan atau mempunyai budak-budak dari kelas 1 ini yang bisa diperlakukan semau mereka. Yang harus menuruti keinginan-keinginan mereka. Nah ini bahaya sekali. Dan yang namanya efek dari atau dampak negatif dari hal ini bukan hanya dalam short term. Bukan hanya jangka pendek tetapi sampai jangka panjang. Bahwa anak-anak korban bullying ini biasanya mereka langsung turun rasa percaya dirinya. Bayangin ayahanda bunda ikhwan dan akhwat. Bayangkan kalau misalnya anak kita setiap hari di sekolahnya dia mendapatkan perlakuan negatif dari teman-temannya. Bahkan dari kakak-kakak kelasnya yang harusnya menjadi contoh tetapi tidak. Bahkan kemudian setiap datang ke sekolah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Mendapatkan pelecehan seksual. Maka bayangkan bagaimana dia harus keluar dari rumahnya, kemudian bertemu dengan teman-temannya di sekolah dan dia harus kembali ke rumah. Sampai-sampai ada yang berkata seperti ini kepada ibunya. Ah bu, biarin aja lah, ini kan biasa terjadi, semuanya juga begini di sekolah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Satu, rasa percaya dirinya akan turun. Yang kedua, pasti hal tersebut akan berdampak kepada prestasi dia di sekolah. Karena apa? Karena ketakutan. Tadi Mbak Masayu mengatakan, saya tiap hari rasanya kayaknya malas gitu mau sekolah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dikit-dikit digencet, semua serba salah. Padahal kayaknya sudah benar. Karena memang konsep bullying itu adalah apa? Mengintimidasi. Mau benar kek, kita akan diintimidasi. Apalagi kita salah. Ini dia.
kemudian prestasi akan menurun. Percaya diri menurun, prestasi menurun, dan di jangka panjang ini akan ada dampak negatif yang lebih dahsyat lagi. Dalam kasus-kasus yang langka, maka yang namanya penderita atau orang-orang yang terkena bullying ini cenderung akan mempunyai sifat yang keras nantinya. Cenderung pada saat dia menjadi seorang pemimpin misalnya ya, pada saat dia mencari misalnya menjadi suatu pemimpin di perusahaan atau dimanapun, dia kemudian akan kembali berbalik mengintimidasi orang-orang yang dulu menurut dia pernah mengintimidasi dirinya. Atau bahkan hal ini disalurkan kepada orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan dirinya. Anak buahnya di kantor akhirnya terkena bullying oleh dirinya. Kenapa? Karena dia ingin membalas dendam. Ingatannya akan hal-hal yang dulu terjadi pada dirinya ini menempel dengan luar biasa. Jadi ini berdampaknya sangat panjang. Panjang. Tidak hanya pendek. Artinya ini harus benar-benar serius. Betul. Mata rantainya itu talinya harus diputus ya. Betul. Dan kemarin dikatakan oleh komite ini ya. Apakah guru di sekolahnya tidak mengetahui hal ini? Ternyata tahu. Sebenarnya tahu. Tahu tetapi Iya. mereka tidak bisa apa-apa. Iya, karena Ini dulu dia. guru BP saya juga tahu. Tahu kan? Cuman nggak bisa, ya udah mau gimana. Subhanallah. Artinya ini benar-benar ini PR kita bersama ya Baik, Ustadz ya. betul, PR kita betul, bersama. betul. Paling enggak kita harus ngatur anak kita sendiri. Itu paling Paling tidak enggak. kita menanamkan nilai-nilai moral kepada anak kita. Terhadap anak kita sendiri. Baik, Baik. jazakallah khair. Wa Terima iyyakum. kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Abu Fidani, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Setelah ini nih kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Nah siapa tahu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang akan dibacakan dan dijawab oleh guru-guru kita nih. Nah sekarang saya mau nanya dulu nih sama Koko Limko. Berbicara tentang bullying nih. Kadang-kadang yang ngebully itu justru jadi teman sendiri. Temen bisa jadi lawan. Nggak dilawan gimana, kita lawan nggak enak, nggak dilawan sakit hati. Baiknya gimana kok? Ya, Caca. Baik, Koko akan jawab nanti dengan cerdil, ceramah dengan ilusi. Nanti Koko akan menjawab dengan sebuah ilustrasi, Laksana Sunan Kalijaga menggunakan media gamelan dan wayang. Koko akan masukin koin ini, tembus ke dalam gelas ini. Ini koin bisa tembus dalam gelas. Masa? Logika apa enggak? Masa? Apa sih filosofi? Udah jangan diceritain lagi ntar pada ini biar penasaran. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pantengin terus. Pantengin terus. Pantengin terus Islam itu indah, tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.